memang eh, bergabung di dalam kegiatan kita hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dalam kegiatan kita hari ini, meskipun lewat Zoom, insya Allah tidak akan mengurangi dari hasil hasil yang akan kita peroleh pada hari ini dan tujuan baik kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberi kesehatan, ya, sehat walafiat dan tetap bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya dan juga tetap termotivasi salah satunya mengikuti kegiatan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kita waktu itu di Sungai Buloh pada tahun 2023. Dari kerjasama kita waktu itu kita hadir bersama dengan para mahasiswa yang waktu itu kita lebih fokus kepada anak-anak atau murid-murid yang ada di sana, siswanya yang ada di sana. Nah, dari hasil waktu itu kita bercakap-cakap ya dengan pihak sana waktu itu ya saya hadir waktu itu ya dengan Bu Novi dan Miss Aini dan juga dengan beberapa mahasiswa yang intinya kegiatan tahun 2023 waktu itu akan lebih bagus lagi manakala ditingkatkan lagi kerjasamanya, ditingkatkan lagi peran dari YIN Kediri terutama Fakultas Tarbiyah untuk kegiatan gurunya gitu ya, untuk kegiatan gurunya. Jadi bagaimana apa sih kemudian kami dari Fakultas Tarbiyah melakukan analisa kira-kira apa ya yang bisa kita berikan kepada teman-teman guru di Sungai Buloh ini agar kontribusi kita secara bersama-sama menjadi lebih maksimal karena kita punya misi yang sama. Kami sebagai Fakultas Tarbiyah misinya adalah untuk melakukan menghasilkan produk-produk guru yang profesional dan inovatif dalam bidang pembelajaran. Dan ini bukan hanya untuk kami aja, karena bukan hanya untuk mahasiswa kami di internal kami, tetapi juga untuk pengabdian di masyarakat. Salah satunya adalah di Sungai Buloh ini. Sehingga Bapak Ibu, ketemulah kita untuk kegiatan kita hari ini, yaitu tentang apa pembelajaran yang profesional dan inovatif. Karena guru itu adalah apa ya tugas guru itu adalah sebagai komponen terdepan dalam proses pembelajaran di sekolah, mau baik sekolah formal maupun sekolah non formal, bahkan di informal pun guru itu adalah komponen yang paling penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, profesionalitas dan inovasi-inovasi guru dalam pembelajaran tentunya sangat berpengaruh besar dalam menghasilkan siswa-siswa, murid-murid yang berkualitas. Apalagi misalnya di Sungai Buloh waktu itu kami berkunjung di sana dengan dengan kondisi yang yang sederhana menurut saya ya kan, tetapi dengan motivasi yang besar dari para guru-gurunya. Saya pikir itu adalah kesempatan dari kami untuk ikut bergabung ya, untuk ikut mengembangkan bagaimana pendidikan di sana dari aspek guru-gurunya tentunya khususnya ya bisa lebih kita bantu gitu ya, kita bantu bersama-sama. Nanti kita diskusi ya, nanti dari Bu Muawanah akan memberikan materi-materi dan kita sharing bagaimana sih melakukan pembelajaran yang lebih kreatif, lebih inovatif dan lebih profesional. Bahkan apalagi sekarang di Sungai Buloh kan sudah ini ya sudah punya nomor induk siswa kan gitu. Artinya mereka harus setara, mereka harus bahkan mungkin lebih baik gitu ya. Mereka harus punya bekal yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yang terstandar yang lain. Nah, salah satu yang bisa kita lakukan untuk tahap awal ini adalah bagaimana melalui guru-guru gitu ya. Walaupun nanti mungkin guru-guru yang kita berikan atau workshop yang kita berikan saat ini belum maksimal, monggo nanti kita lanjut lagi Bu, tolong yang kemarin diulangi lagi, tolong yang kemarin dikembangkan lagi, kami akan siap gitu Bapak Ibu. Kami akan selalu siap karena ini adalah misi kami juga gitu ya untuk menghasilkan anak-anak bangsa yang berkualitas baik di dalam maupun di luar negeri dan insya Allah akan kami dukung, akan kami lakukan apa yang bisa kami lakukan. Saya pikir itu aja Bapak Ibu yang saya hormati. Semoga kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat yang besar baik untuk Sanggar Sungai Buloh beserta guru dan murid-muridnya juga untuk kami. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan bareng-bareng ini selalu diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala
sehingga perjuangan kita, pengabdian kita kepada bangsa dan negara dan anak-anak khususnya itu apa ya, menjadi jariah bagi kita semua ke depan. Saya pikir itu aja dan mudah-mudahan nanti kerjasama bisa kita lanjut ya, Miss Vivi ya. Kita lanjut lebih ini monggo. Nanti kita butuh apa? Kemarin waktu itu saya kalau nggak salah pernah berbincang-bincang apa sih buku-buku kita, produk-produk kita akan kita kirim. Nanti ini kita komunikasi terus lewat Miss Aini ya. Nah, Miss Aini ini adalah apa ya, tim dari kami yang yang ngurusi masalah hubungan internasional. Jadi nanti beliau kalau ada apa-apa monggo matur kepada Mbak Aini untuk kelanjutannya seperti apa. Saya pikir itu aja. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan ini awal yang baik yang terus akan kita tindak lanjuti dengan lebih baik, lebih baik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Hajah Munifah MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan bahwa acara hari ini juga merupakan bentuk support institusi kami YIN Kediri kepada Sanggar Bimbingan Sungai Buloh. Semoga nanti Ibu Wifi Zalina Putri bisa menyampaikan barangkali ekspektasi atau harapan-harapannya untuk kerjasama ini biar bisa menjadi lebih baik ke depannya seperti itu. Baik, kemudian sebelum kita mulai kami undang Ibu Wifi Zalina Putri untuk memberikan sepatah dua patah kata. Kepada beliau disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Munifah MPD selaku Dekan Fakultas Tarbiyah YIN Kediri dan yang saya hormati Ibu Dr. Muawana MPD selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Tarbiyah YIN Kediri dan selaku pemateri kita juga pada pagi hari ini. Yang saya hormati para guru dan mahasiswa KKN SD Sungai Buloh dan serta mahasiswa dan alumni YIN Kediri yang telah menyempatkan hadir di kegiatan kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala manakala karena beliau kita bisa berkumpul di Zoom meeting pada kali ini. Kalau yang kemarin kita sudah berkumpul di SB Sungai Buloh yang lama, Insya Allah nanti kita bisa ibu-ibu datang ke SB Sungai Buloh yang baru tentunya, yang insya Allah lebih proper untuk menjamu ibu-ibu semuanya seperti itu. Untuk sambutan kali ini mungkin saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan beribu terima kasih atas kerjasama yang pernah kita lakukan. Sekarang kami para guru mendapatkan workshop tentang pengembangan profesional guru dan pembelajaran inovatif. Nah, sebelumnya saya ingin berpesan kepada guru-guru, mungkin guru di Indonesia sama guru yang di Malaysia, terutama di SB Sungai Buloh sangat berbeda sekali ya Ibu ya latar belakangnya. Karena kami di sini sistemnya volunteer gitu, yang tidak berbackground dengan pendidikan seperti itu. Mungkin ada beberapa guru saya yang memang backgroundnya pendidikan. Saya sendiri bukan di background pendidikan Ibu, tapi karena kita membangun pendidikan dimanapun kita berada seperti itu kan, dan tidak memandang latar belakang ada background atau tidaknya. Yang penting adik-adik di Sungai Buloh ini atau di Malaysia ini mereka bisa merasakan pendidikan walaupun itu bukan pendidikan formal, baru non formal. Insya Allah dari materi yang akan disampaikan nanti kami para guru bisa lebih belajar lagi, bisa kami aplikasikan lagi di SB Sungai Buloh seperti itu. Untuk apa ya tadi Miss Aini pernah mention apa namanya, apa yang kami butuhkan gitu seperti itu. Yang kami butuhkan adalah bagaimana untuk membuat pembelajaran itu semakin anak-anak itu apa ya, lebih tertarik lagi. Karena mereka itu sebenarnya kalau bisa dikatakan Bu, mereka tuh sebenarnya haus dengan pendidikan. Karena kan beda ya, ada yang latar belakangnya udah pernah sekolah, ada yang belum gitu. Tapi kami para guru ini masih banyak kekurangan kami untuk mengaplikasikan. Kalau di Indonesia mungkin udah pakai kurikulum Merdeka dengan
ada barang-barangnya yang harus diaplikasikan dan sebagainya. Nah, sedangkan kami masih KTSP 2006, yang mana waktu itu saya masih kelas 1 SD, sekarang saya harus mengajarkan lagi kepada anak-anak yang ya sistem buku, dan kalau misalnya mau diaplikasikan barang-barang atau yang kurikulum merdeka mungkin mereka agak sedikit pusing gitu, karena ya dengan latar belakang mereka seperti itu. Nah, tapi kami para guru kadang kami mix dengan kurikulum 13 seperti itu. Mungkin, sedikit aja kata sambutan dari saya, insya Allah, dari apa yang dari workshop ini kita bisa bekerja sama lagi, kami para guru juga bisa lebih belajar lagi kepada ibu-ibu semuanya yang sudah profesional, maka kami hari ini haus dengan, apa yang akan disampaikan oleh Dokter Muawanah, biar kami aplikasikan nantinya. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wifi atas sambutannya. Memang sedikit kompleks ya karena kurikulum juga berubah-ubah di Indonesia. Kami pun di sini sebelumnya juga belum bisa dikatakan 100% profesional. Masih belajar bersama-sama seperti itu. Jadi hari ini kita bisa sharing nanti bersama-sama untuk mengetahui bagaimana keadaan pendidikan pada saat ini. Sebelum kita mulai, saya ingin menyapa ada beberapa mahasiswa KKN ya di KKN dari Indonesia di Malaysia di Sanggar Sungai Buloh ada Mbak Aska Himatun Ulia, mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Kemudian ada juga Mbak Novelia Bunga Sawitri, mahasiswa KKN dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan juga Mbak Puji Lestari dari Universitas Surakarta. Barangkali setelah ini mungkin Ibu Dekan akan ada mahasiswa-mahasiswa kami yang semoga dari IAIN Kediri berkesempatan untuk terjun secara langsung menimba ilmu di sana bersama dengan para guru-guru dan adik-adik siswa dari Sanggar Sungai Buloh. Setelah ini, sebentar, saya akan share screen. Ini kenangan ya, kenangan kita dulu ketika berkunjung ke sana mungkin bisa merecall memori kita semua. Ini ketika dulu IAIN Kediri berkunjung ke sana, ada Bapak Wakil Rektor yang kita ada sedikit acara yaitu award winning dan menyapa adik-adik. Ini pembelajaran yang ada di Sungai Buloh, barangkali mahasiswa IAIN Kediri atau alumni kita yang merupakan guru juga ingin tahu kondisi bagaimana Sanggar Sungai Buloh ini hanya sedikit foto untuk merecall ingatan kita. Ini adik ibu Yufi ini adik-adik di level SMP nggih kalau tidak salah SMP atau SD ya saya agak lupa. SD, Bu. Oh SD ya, iya. Ini pas di tempat sanggarnya Sungai Buloh ada di lantai 2 pada saat itu. Ini kondisi kelasnya dulu belajar bahasa Arab bersama kakak-kakak dari IAIN Kediri seperti itu. Baik, kemudian untuk selanjutnya langsung pada materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang profesionalitas guru, pengembangan guru dan juga pembelajaran inovatif yang langsung akan disampaikan oleh Ibu Dr. Muawanah MPD selaku Wakil Dekan 1 kepada beliau. Disilakan untuk memberikan materi. Terima kasih. Terima kasih Bu Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, Bu Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, Bu Profesor Dr. Hajah Munifah MPD, Ibu Wifi Zalina Putri, Kepala dari SP Sungai Buloh, kemudian ada Bu Aini dari IOP IAIN Kediri, kemudian ada beberapa guru dari SP Sungai Buloh, ada Bu Yulisna Moriati, Bu Rusmaleni, Bu Rini, Bu Riri Harika, Bu Aska,
kemudian beberapa mahasiswa KKN dan mahasiswa TPI serta alumni serta segenap yang hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali. Kemarin kami hanya pengen tahu SP Sungai Buloh, kemudian kami telusuri di webnya ya, di webnya, sehingga sekilas kami sudah mengetahui daripada sekilas saja dari apa yang diperjuangkan oleh Bu Wifi dan kawan-kawan. Semoga ini perjuangan untuk eh, anak-anak yang di perantauan yang ada di Malaysia ini semuanya membawa berkah. Kalau anak-anak di Indonesia semuanya bisa mengenyam pendidikan, demikian juga anak-anak yang ada di luar negeri, harapannya semuanya juga mengenyam pendidikan minimal. Kalau belum standar betul sesuai standar nasional, paling tidak mereka mengenal pendidikan, mengenal kultur, mengenal karakter, dan pengetahuan-pengetahuan yang akan dijadikan bekal di masa depannya. Baik, mohon izin kami share screen ya, Bu Aini, Bu Wifi, dan Bu Dekan. Baik, ada satu ilustrasi ini untuk anak-anak. Ada seorang anak yang bertanya, bentar ini saya. Ada anak yang bertanya, ini balonnya ada balon merah, hijau, putih, dan biru. Lalu ada si kecil yang bertanya, Pak, apakah balon yang hitam juga bisa terbang? Nah, kata bapak gurunya, nah, bukan warna balonnya yang menyebabkan balon itu terbang, tetapi isi balon itulah yang membuatnya bisa terbang. Intinya adalah seseorang itu sukses bukan karena fisik, tetapi dengan keimanan, ilmu pengetahuan yang dimiliki, kepribadiannya, akhlaknya, karakternya lah seseorang yang punya derajat tinggi. Sebagaimana balon ini bukan karena warnanya, tetapi karena isinya. Ada satu eh, kata mutiara ya, orang yang hebat mungkin bisa menghasilkan karya yang bermutu, tetapi guru yang bermutu bisa menghasilkan ribuan orang-orang yang hebat. Semoga yang diperjuangkan oleh Bu Wevi dan guru-guru yang ada di SP Sungai Buloh ini benar-benar bisa menghasilkan orang-orang yang hebat, yang bisa mengatasi masa depannya, yang mereka yang akan menjadi manusia yang bermanfaat di masa depannya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, masih berilustrasi sedikit, Bapak Ibu ya. Ini masih pendahuluan dulu. Eh, Kalau bicara tentang mutu pendidikan atau sekolah yang baik ya, di beberapa teori itu ada disebut dengan good school, excellent school, the effective school, the future school. Jadi harapannya yang disampaikan oleh Chip Sharon, Sergio Fani, Pak Ibrahim Bafadal, dimanapun kita berada, baik pendidikan formal, pendidikan non formal atau informal, kita semua berharap kita memiliki good school, sekolah yang baik, excellent school, effective school, atau future school. Di antaranya adalah kita memberikan anak-anak itu rasa bahagia belajar, ya, rasa bahagia belajar. Kita nanti kita bisa mengantarkan secara akademik maupun non akademik, mereka akan menjadi insan-insan yang bermanfaat. Baik, masih bicara tentang pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu yang kita lakukan. Barangkali kita perlu mengupayakan ada beberapa poin, yakni pendidikan yang mengandung nilai keunggulan. Misalnya kalau di sekolahan atau di eh, bimbingan belajar perlu ada nilai-nilai keunggulan, apakah nilai religiusnya,
ataukah aspek karakternya, atau aspek bahasanya, atau aspek IT-nya. Barangkali yang penting ada nilai-nilai keunggulan. Yang terpenting biasanya di nilai keunggulan itu pada aspek religiusitas dan karakter, karena itu yang menjadi pendidikan dasar ya, yang menjadi basic mereka akan seterusnya akan mengenyam pendidikan. Baik, kemudian memenuhi atau standar atau kualifikasi yang ditetapkan dan memenuhi harapan daripada stakeholder. Bapak Ibu yang kami hormati, biasanya stakeholder itu, para pengguna atau pihak-pihak yang berkepentingan itu, kepengennya anak-anak yang kita didik itu secara akademik akan meningkat pengetahuannya, secara akademik akan meningkat ilmunya, kemudian secara profesional akan meningkat keahliannya. Secara sosial, dia bisa berinteraksi, bekerja sama, berkomunikasi secara sosial, memiliki kepekaan sosial, lalu bisa menyelesaikan masalah, ikut berkontribusi di dalam penyelesaian masalah-masalah sosial. Juga para stakeholder itu juga berharap anak-anak yang kita didik harapannya memiliki personal yang bagus, pribadi yang bagus, ya. Anak-anak yang memiliki akhlak yang bagus, yang ini biasanya disebut dengan personal need. Baik, kami lanjutkan. Nanti kalau ini kami lanjutkan dulu, nanti tanya jawabnya di belakang ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam beberapa kajian yang perlu kita ambil sebagai inspirasi, ada banyak yang dikemukakan oleh para ahli, misalnya kita sebagai guru dalam kategori harapannya adalah menjadi guru yang profesional. Profesional itu sesuatu yang bersifat kontinu dari waktu ke waktu. Ukuran-ukuran profesional itu selalu berkembang seiring dengan perkembangan pengetahuan, teknologi, tuntutan masyarakat. Ini yang dikemukakan ada kita diharapkan menjadi guru yang memiliki kekayaan ide, gagasan kreatif, memiliki sikap yang bagus dan komitmen terunggul untuk keberhasilan pendidikan yang kita lakukan. Ya. Kemudian ada satu teori juga, kita guru profesional itu biasa disebut dengan effective teacher. Effective teacher. Kita sebagai guru itu bisa mengantarkan, ya, effective teacher itu who help the student to be successful academically and personally. Kita bisa menjadi guru yang efektif itu ketika kita bisa mengantarkan anak-anak itu menjadi sukses baik secara akademik maupun secara personal. Secara akademiknya pengetahuannya meningkat, kemudian secara personal dia menjadi anak-anak yang makin mandiri, anak-anak yang berakhlak, maka itu disebut dengan effective teacher. Semoga kita termasuk bagian daripada effective teacher ini, karena kita berupaya dimanapun, termasuk di SB Sungai Buloh, kita selalu berupaya untuk mengantarkan anak-anak memiliki pengetahuan sehingga mereka harapannya adalah menjadi insan-insan yang sukses secara akademik maupun secara personal. Bapak Ibu, masih di dalam pengalaman-pengalaman para pelaku pendidikan, di dalam mewujudkan kita sebagai seorang guru ini ternyata diharapkan ini memiliki daya abstrak tinggi dan komitmen yang tinggi. Daya abstrak tinggi itu adalah seorang guru yang ketika menghadapi problem, menghadapi masalah yang ditemui di lapangan, apakah berkaitan dengan peserta didik, berkaitan dengan manajemen di sekolah, berkaitan dengan perkembangan kebijakan, maka guru segera bisa menyesuaikan diri dengan berbagai alternatif, ya, bisa menyelesaikan dengan berbagai alternatif. Kemudian di samping itu, Bapak Ibu, kita juga diharapkan
memang memiliki komitmen yang tinggi. Saya yakin Bapak Ibu ibu-ibu yang mengajar di SP Sungai Buloh ini adalah insan-insan yang memiliki cukup komitmen yang cukup tinggi sehingga memiliki kepekaan, menjadi relawan, menjadi volunteer untuk anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri, yang ada di rantau. Semoga komitmen daya abstrak yang kita bangun itu benar-benar akan memberikan efek peningkatan sumber daya manusia anak-anak Indonesia yang dimanapun dia berada. Baik, masih berkaitan dengan profesionalisme guru, Profesor Imam Suprayogo dalam satu bukunya dia menulis bahwa sebaiknya kita sebagai seorang guru itu menjadi reference person, menjadi rujukan kepribadian, ya, menjadi rujukan kepribadian. Kemudian mengobarkan api keingintahuan. Kita mengobarkan api keingintahuan pada anak-anak untuk mencapai kekayaan ilmu pengetahuan dan hikmah. Kita bukan hanya transfer of knowledge, tetapi memotivasi anak-anak supaya mereka itu memiliki semangat keingintahuan sehingga semangat untuk belajar. Kemudian Bapak Ibu, perlu juga ini kita bangun, kita sebagai seorang pendidik, aspek hard skill dan soft skill. Kalau guru bisa mengajar dengan sangat baik, penguasaan materi baik, itu adalah hard skill. Hard skill. Guru menyampaikan pengetahuan dengan baik, itu hard skill. Tetapi guru mampu memotivasi anak-anak suka belajar, anak-anak semangat belajar, anak-anak rindu ke sekolah, anak-anak rindu kepada gurunya, anak-anak merasa sepi kalau tidak sekolah, itu adalah bagian daripada soft skill. Maka mendampingi anak-anak didik kita perlu kita memiliki hard skill, pengetahuan untuk mengajar, dan juga pendekatan-pendekatan secara personal, memotivasi, membangun kerinduan anak-anak pada bidang ilmu, membangun kerinduan anak-anak untuk terus hadir di sekolah, itu adalah bagian daripada soft skill. Saya kira Bapak Ibu akan cukup memiliki soft skill yang tinggi karena saya lihat murid-murid di SP Sungai Buloh ini cukup banyak. Oke. Nah, secara regulasi perkembangan profesionalisme itu pasti kalau di Indonesia kita mengenal adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana profesionalitas itu diukur melalui 4 kompetensi profesional, itu berkaitan dengan penguasaan materi kita terhadap apa yang kita ajarkan, pedagogik berkaitan dengan kemampuan kita mengenal peserta didik, kemampuan kita mendampingi, memotivasi, menyampaikan metodologi, memanfaatkan teknologi pembelajaran, itu bagian daripada kompetensi pedagogik. Kompetensi personal, bagaimana seorang guru itu bisa menjadi reference person, rujukan kepribadian, ya, akhlak mulia, sehingga anak-anak itu merasa damai, merasa mendapatkan uswah hasanah, merasa mendapatkan keteladanan dari seorang guru yang memiliki kompetensi personal. Kompetensi sosial, karena kita sebagai guru memang harus diharapkan selalu bisa berkomunikasi, berinteraksi, bekerja sama dengan orang lain, apakah itu dengan peserta didik, dengan kolega, guru sejawat, dengan pemerintah, dan dengan stakeholder yang lain. Maka keharmonisan di dalam berkomunikasi itu merupakan ciri daripada profesionalitas kita yang pada aspek kompetensi sosial. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati,
ada bagaimana kita mengajar menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik, dan ibaratnya itu kita memiliki continuous quality improvement, memiliki peningkatan mutu yang berkelanjutan di dalam memberikan layanan kepada peserta didik. Kami rangkum dari buku Teaching is Tough. Kita sebagai seorang guru diharapkan dari ini sebenarnya ada 100 poin Bapak Ibu. Yang pertama kali itu adalah mengajar menurut teaching itu ada liking my student, mencintai murid-murid, liking my student, menyayangi murid-murid, sehingga anak-anak itu yang disayang gurunya, disayang dosennya, disayang pembimbingnya, maka itu dari hati ke hati akan terasa. Jadi sehebat apapun kita, tetap poin pertama di dalam mengajar itu adalah liking my student, mencintai, menyukai, menyayangi, dalam arti mendidik gitu, mendidik, menyayangi murid-murid, sehingga kita bisa menyentuh hatinya, menyentuh jiwanya untuk bisa kita giring menjadi poin-poin hal-hal yang baik. Selanjutnya dari sisi mengajar, kita memang diharapkan pertama clear teacher, guru yang memberikan menjelaskan ya, guru yang jelas ya, menjelaskan, memberikan penjelasan-penjelasan, menyampaikan dengan jelas, kemudian memberikan instruksi dengan jelas, memberikan pengetahuan dengan jelas, memberikan tujuan pembelajaran dengan jelas, itu clear teacher. Kemudian nampak enthusiastic, kayak Bu Aini kayaknya nih, enthusiastic. Jadi guru-guru yang selalu energik gitu ya, selalu energik, menampakkan bahwa pendidikan itu penting, pendidikan itu menggembirakan, pendidikan itu harus disambut dengan penuh semangat, enthusiastic. Ya, maka itu menstimulasi, kemudian nampak energik. Mobile itu kalau bahasanya mengajar itu tidak hanya duduk manis di satu tempat, tetapi dia mobile, mendekati anak-anak, anak-anak sehingga mereka semuanya merasa terperhatikan. Perlu juga mengajar dengan eye contact, karena komunikasi itu merupakan, mengajar itu merupakan komunikasi, proses komunikasi ilmiah. Maka harus ada kontak pandang. Intinya kita mengajar tidak mengabaikan dari aspek eye contact. Berikutnya, use a variety of teaching style. Pasti mengajar yang tidak monoton ya. Monoton itu, mono itu satu, ton itu tetangga saya. Sorry, monoton itu satu kata ya, juga bukan mono dan ton, bukan ya, monoton. Nah, kadang siswa itu dalam 30 menit ya konsentrasinya itu bagus. Kemudian 60 menit konsentrasinya sudah mulai menurun. 2 jam sudah mulai rame. Terus mulai lari-lari ke sana kemari. Itu menandakan situasi belajar sedang monoton, situasi belajar sedang jenuh. Maka kita diharapkan bisa menggunakan use a variety of teaching style, menggunakan beberapa variasi di dalam mengajar. Variasi itu bisa pola interaksi, bisa variasi dengan menggunakan media, film, lagu, misalnya begitu ya. Nanti kita lihat satu lagu untuk anak-anak gitu ya. Itu termasuk variasi. Kemudian memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mempelajari materi pelajaran. Ini normatif, merumuskan tujuan, memotivasi, mengkaitkan materi dengan kebutuhan peserta didik. Mengkaitkan materi dengan realita yang ada di lapangan. Jadi pasti harus namanya kontekstual. Kalau kita mengajar dengan berbasis teori, berbasis teks, berbasis buku, itu adalah pembelajaran tekstual. Kemudian ketika kita mengkaitkan dengan realita agar pengetahuan itu benar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah anak, maka kita mengajar secara kontekstual. Baik, Bapak Ibu. Sehingga ini agak mengulang
Jadi peran kita sebagai guru mempengaruhi pikiran, menggugah emosi yang baik, perasaan siswa melalui mendorong kemajuan, menyampaikan ilmu, dan juga hasil penelitian. Menumbuhkan berbagai aspek kognitifnya, pemikirannya, afektifnya, sikapnya, akhlaknya, karakternya, dan juga keterampilan motoriknya atau psikomotoriknya. Ya, dari kalau kognitif itu dari tidak tahu menjadi tahu, kalau psikomotor dari tidak bisa menjadi bisa, kalau afektif itu dari tidak mau menjadi mau, dari tidak baik menjadi baik. Baik, peran guru juga, masih peran guru, ini kita menjadi reference person, menggerakkan, menghidupkan, mengobarkan api keingintahuan untuk mencapai kekayaan ilmu dan pengetahuan. Maka guru memang harus memiliki ilmu dan keindahan akhlak dalam perilaku sehari-hari. Baik. Nah, ada beberapa poin penting di dalam proses pembelajaran. Ada unsur, misalnya siswa dilibatkan secara aktif, ya, siswa dilibatkan secara aktif dengan kita bersahabat dengan anak-anak. Mungkin melalui mengajukan beberapa pertanyaan. Ada metode pembelajaran learning start with question. Mengajar dimulai dari pertanyaan-pertanyaan siswa. Ya. Learning start with question. Apa sih nak yang pengen diketahui? Apa sih nak yang ingin dilakukan? Apa sih nak yang diharapkan? Jadi seperti itu bisa pembelajaran melalui learning start with question. Learning start with question. Kemudian kita secara aktif memfasilitasi siswa untuk agar mereka bisa belajar dengan mengoptimalkan seluruh indera penglihatannya, kemudian pendengarannya, sehingga aktivitas geraknya atau bahasa pendidikannya adalah karena anak-anak itu secara auditif, ada style belajar, gaya belajar auditif, visual, kinestetik, sehingga kita mengajar yang bervariasi, kadang mengandalkan indera pendengaran, kadang dengan indera penglihatan, kadang dengan ketiganya skillnya. Baik. Setting suasana belajar yang baru dan menarik ini menjadi awal daripada pembelajaran yang inovatif, ya. Itu harus dimulai dari setting suasana belajar baru yang menarik, yang diselaraskan dengan situasi dan pendukung. Oke. Oh iya, ini untuk motivasi untuk kita semua, Bapak Ibu. Secara agama, dalam agama Islam kita punya pedoman di sini. Guru yang baik memang harus ditambah di samping skill mengajar. Ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini salat malam, Bapak Ibu ya, salat malam ya. Banyak salat malam. Ini bahkan disebutkan nisfahu awin kusminhu qalilan aw zid alaihi warattil qur'ana tartila. Maka kita sebagai guru itu ditambah di samping skillnya, ditambah mendoakan anak-anak dalam sholat malamnya, membaca Al-Qur'annya yang tartil, sehingga kita memiliki qaulan sakilan, kata-kata yang berbobot, kata-kata yang berwibawa, kata-kata yang anak-anak itu dengan sukarela mengikuti apa yang kita sampaikan. Karena bukan kita mengajar dengan skill dan juga dengan doa, kira-kira begitu Bapak Ibu. Yang kita semuanya berharap memiliki murid-murid yang unggul juga. Murid yang unggul itu tercermin di dalam surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Karakter ulul albab yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman, yang berzikir kepada Allah. Ini religiusnya bagus, aspek keagamaannya bagus, tetapi juga wa yatafakkaruna fi khalqis samawat, aspek fikirnya
aspek pengetahuannya, aspek logika berpikirnya bagus. Keseimbangan antara aspek religius dengan aspek pengetahuan, aspek zikir dengan aspek fikir, ini adalah yang kita harapkan, murid-murid yang kita harapkan. Baik, berkaitan dengan pembelajaran inovatif, tidak lepas dari pembelajaran abad 21, kita ya di sekolah-sekolah yang formal Bapak Ibu, dan yang non formal juga tahapannya akan ke sana, bagaimana kita mengantarkan anak-anak yang memiliki critical thinking and problem solving, anak-anak yang memiliki pemikiran yang kritis dan juga memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang kreatif, yang inovatif, yang mampu berkomunikasi dengan berbagai pihak, kemudian bisa bekerja sama, kolaboratif ya, bisa bekerja sama dengan berbagai pihak. Baik, selanjutnya kami ingin carikan contoh, sebentar, barangkali di antara anak-anak usia SD nggak sih ya? Anak SD misalnya ini ya, di bisa disimak Bapak Ibu, bisa didengar ya? Ya. Nah, barangkali lagu-lagu pendidikan itu bisa menjadi pendorong siswa untuk senang ya. Oke. Oke. Baik, Bu Aini, eh, barangkali untuk pemantik untuk diskusi kita siang hari ini, eh, semoga bisa menjadi apa namanya, kalau praktek-praktek mengajar nanti gimana cara mempraktekannya ya? Jadi listening, thought question, ada metode pembelajaran listening team. Jadi anak-anak dikelompok-kelompokkan. Kemudian ketika gurunya menerangkan, coba yang satu bagian bertanya, kelompok satu bagian bertanya, kelompok dua bagian menjawab, kelompok tiga bagian mencari apa namanya, mencari tambahan dalil atau teori atau literatur gitu deh. Itu namanya pembelajaran dengan listening team ya. Banyak sekali, ada 101 strategi yang bisa digunakan untuk mengajar secara inovatif. Sementara untuk barangkali bisa disambung dengan diskusi Bu Aini. Baik, terima kasih Ibu Dr. Muawana. Penjelasan yang sangat menginspirasi ya. Saya merasa tersentuh dengan poin-poin yang ditampilkan dan dijelaskan dari slide tersebut, mengingat bahwa hakikat murni atau asli menjadi guru ternyata memang luar biasa, utamanya efeknya kepada siswa, kepada diri kita sendiri, kepada lingkungan sekitar, dan lain sebagainya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Ibu Muawana. Untuk sesi selanjutnya barangkali bisa berdiskusi atau sharing dari teman-teman yang ada di Malaysia, dari guru-guru, dari Ibu Wifi, atau mungkin mahasiswa KKN, dan juga yang ada di YIN Kediri. Mungkin pertama akan saya berikan kesempatan untuk teman-teman
yang ada di Malaysia barangkali bisa sharing bagaimana kondisi siswa yang berada di sana atau mungkin tantangan atau apa ya istilahnya sesuatu yang mungkin dirasa berbeda atau persamaan juga bisa sehingga kita bisa sama-sama tahu seperti itu. Ada yang mau menyuarakan isi hati ya? Dari dari Ibu Wifi mungkin atau teman-teman yang ada di Malaysia? Eh, Oke, dari Iya. isi dulu ya. Tapi ini Ya. sharing sih Bu. Iya, betul sharing. Ya. Mana tahu bisa kami dikasih apa namanya tips gitu kan. Nah, jadi kelas kami itu yang kelas 1 itu ada bisa dikategorikan kami mempunyai anak luar biasa gitu. Nah, habis itu challenge kami sebagai guru, kadang kan kami ini bertukar-tukar nih Bu, gurunya berempat ini kan. Nah, bagaimana cara memfokuskan kembali nih anak-anak yang anak luar biasa kami ini gitu. Karena kan kami bukannya background dari yang pendidikan gitu kan. Nah, dapat pula anak yang luar biasa seperti ini nih sangat menguji iman dan semuanya seperti itu. Itu sih Bu, bagaimana cara membawa mereka lagi gitu, memfokuskan mereka. Mereka cuma contoh nih dikasih sekarang, nanti 2 menit akan datang udah hilang lagi gitu. Iya. Dalam 1 bulan tuh bisa itu aja seperti itu. Jadi kan Baik. terganggu kepada temannya yang lain gitu. Itu Iya, sih iya. Bu. Itu kelas 1 tingkat SD Bu Wifi ya? Oh, Benar. baik, terima kasih. Jadi saya jadi teringat anak saya itu kelas 2 itu juga Masya Allah super aktif ya, sepertinya seperti ibunya. Saya lupa sih dulu waktu kecil bagaimana. Itu juga seperti itu Bu Wifi. Jadi 5 menit duduk, 5 menit berdiri, berjalan, mutar kelas, lari keluar kelas sampai di akhir semester. Kemudian ibu gurunya bilang, Mas ini sepertinya membutuhkan training untuk fokus dalam waktu yang lama karena memang tipikal anaknya kinestetik. Jadi memang suka bergerak ya, aktif sekali seperti itu. Bagaimana untuk memfokuskan tipsnya, kemudian membuat anak mungkin memiliki long term memory ya, sehingga tidak besok lupa dan lain sebagainya. Saya undang Ibu Muawanah untuk berbagi tips dan solusi barangkali yang bisa disampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Wifi, ini luar biasa ya. Kalau di Indonesia itu namanya sekolah inklusif itu namanya. Jadi anak-anak sekolah yang menerima anak-anak reguler dan juga anak-anak yang luar biasa ya, anak-anak yang luar biasa mungkin bisa masuk kategori anak berkebutuhan khusus barangkali ya. Itu ya Bu Wifi ya. Karena kalau anak reguler aktif itu barangkali ini karena anak-anak itu memiliki attention getting behavior, ada perilaku attention getting behavior, perilaku mencari perhatian. Attention getting behavior, perilaku mencari perhatian, maka ketika mendapatkan perhatian, maka dia akan luluh gitu ya, karena memang perilaku mencari perhatian. Ada anak-anak power seeking behavior, ada anak-anak yang menunjukkan power ya. Mungkin di rumahnya kurang mendapatkan power dia, misalnya ibunya keras mendidiknya, maka di sekolah mungkin dia akan power seeking behavior, perilaku menunjukkan power. Maka ketika itu apa yang harus diberikan oleh guru ya power, kasih dia suruh mimpin doa, kasih dia suruh mengatur baris, yang penting dia punya ekspresi powernya karena yang dicari power. Nah, kalau anak berkebutuhan khusus ini memang perlu pendidikan khusus nih Bu Wifi. Ada guru pendamping yang namanya ya. Kalau idealnya ada GPK, guru pendamping khusus ya. Karena kalau kayak ini kan
bimbingan yang inklusif. Bimbingan yang inklusif itu bimbingan di situ juga ada anak-anak yang reguler, juga ada anak yang luar biasa. Ini memang perlu kalau bisa pendamping khusus itu idealnya seperti itu. Kalau tidak, barangkali kita tidak targetnya bukan sama dengan yang lain, tapi targetnya diturunkan targetnya. Jadi misalnya yang lain-lain itu misalnya PAI ya, pelajaran PAI dia harus bisa sholat, maka dia cukup bisa Fatihah saja atau gerakan-gerakannya sehingga memang targetnya memang harus tidak sama karena ABK anak berkebutuhan khusus itu yang penting dia bisa menyelesaikan menyelesaikan masalah sehari-harinya dia itu sudah bagus itu Bu. Guru bisa mengantarkan anak bisa menyelesaikan masalah sehari-harinya dia, bisa makan sendiri, bisa beraktivitas pakai pakaian sendiri, kemudian dia belajar itu juga yang dasar-dasar dia dia bisa lakukan. Itu saya kira cukup Bu Levi karena kalau kita target dengan anak reguler memang dia anak luar biasa. Idealnya memang di sekolah luar biasa, tetapi karena ini sekolah inklusif, ya targetnya diturunkan dan memang ada pendampingan-pendampingan tertentu. Tapi kalau anak reguler, rame, aktif, ya barangkali attention getting behavior, dia perlu diperhatikan khusus. Power seeking behavior berarti perlu diberikan power gitu ya. Suruh mimpin doa, suruh mimpin baris, suruh apa seperti itu. Begitu Bu Evi. Baik, Mungkin dari terima Bu Aini kasih. juga bisa menambahkan Ibu Aini. Saya mengulas saja, Bu Muawana. Iya. Terima kasih Bu Muawana atas penjelasannya. Mungkin dari yang lain mau sharing atau kalau di Sanggar Buloh Malaysia 1 sampai 6 Bu Evi ya kelasnya atau Iya benar Bu, jadi kelas 1 sampai 6. 1 sampai 6 ya. Jadi Hmm. gurunya berpindah-pindah karena menyesuaikan dengan kelasnya begitu ya. Iya, karena Baik. kan kami ada 2 sesi Bu. Jadi sesi pertama itu kelas 1 dan kelas 2. Nah, sesi Mm-mm. kedua itu baru kelas 3 sampai kelas 6. Karena mereka kan udah Iya, saya begitu ya. udah kalau misalnya apa udah bisa sendiri mandiri juga kadang. Iya. Kalau yang kelas 1, kelas 2, "Cikgu mana bukunya?" Harus ditemain dulu. Iya. Sama dengan yang di sini sepertinya ya. Ini pasti Kadang guru-guru yang lain seperti siapa ya di sini. Itu pasti berpengalaman juga. Mungkin teman-teman mahasiswa yang mengajar anak-anak sekolah ya. Mungkin juga ini apa namanya untuk mengembangkan motoriknya dan mengembangkan seluruh aspek inderanya itu bisa dimaksimalkan sesuai dengan kapasitas dia. Indera pendengarannya bisa, penglihatannya dan kinestesiknya, termasuk video misalnya kalau sholat tidak hanya diajarin maka video-video pembelajaran itu untuk membantu sedikit memfokuskan supaya linier antara yang dilihat, yang didengar dengan yang dilakukan gitu. Oke, oke. Oke, kembali ke Bu ini. Terima kasih Bu Mawana. Barangkali dari ibu guru yang lain, Ibu Yulisna atau Ibu Rosma, mungkin mau sedikit sharing tentang bagaimana mengajar di sana, kemudian strategi yang diterapkan, atau mungkin ada pertanyaan seperti itu. Kami silahkan. Izin bertanya, Bu Oh Aini. ya, dari Oh ya, Mas oke. Sandi, silahkan. Perkenalan Eh, dulu Mas Sandi. ya, perkenalkan sebelumnya nama saya Sandi Ferdi Yulianto dari Institut Agama Islam Negeri Kediri. Izin bertanya kepada Ibu Muawana. Oke. Kebetulan saya juga mengajar Ibu di salah satu instansi pendidikan di Jombang. Di situ itu pasti ada problematika terhadap yang dialami guru itu salah satunya dalam peningkatan profesionalitasnya. Nah, problematika apa yang sering terjadi ketika ingin meningkatkan profesionalitas seorang guru yang dalam hal itu pasti berpengaruh terhadap peserta didik yang kita ajar? Mungkin seperti itu, Ibu.
Baik, jadi problem-problem ya yang membuat dilema seperti itu ya untuk meningkatkan tentunya untuk meningkatkan profesionalitas itu ya tidak perkara mudah ya karena ada beberapa tahap yang harus dilakukan, kemudian ada challenge-nya, motivasi terutama seperti itu. Kami undang Ibu Muawanah mungkin untuk sharing. Iya, terima kasih Mas Andi. Kalau bicara profesionalitas sendiri, profesional guru itu ukurannya kalau di Indonesia, gitu. Kalau tadi kan saya sampaikan secara makro, secara utuh itu. Kalau ukurannya guru profesional itu secara undang-undang harus S1, ya, harus S1. Yang kedua harus memiliki 4 kompetensi, kompetensi pedagogik, profesional, personal, sosial. Yang ketiga memiliki sertifikat pendidik, itu baru disebut dengan guru profesional. Nah, kemudian ketika itu ukurannya, jadi kalau guru belum sertifikat, kalau di Indonesia nih ya, kalau di Indonesia mereka belum secara regulasi belum masuk kategori guru profesional. Artinya, kalau memiliki kompetensi profesional ya, artinya dia belum berhak mendapatkan tunjangan profesi. Baik, kalau di dalam mengajar ya, kalau di dalam mengajar berkaitan dengan kemampuan mengajar, itu ada istilah classroom management ya, classroom management, manajemen kelas. Itu ada beberapa problem yang berkaitan dengan guru, ada beberapa problem yang berkaitan dengan peserta didik. Problem yang berkaitan dengan guru, misalnya guru kurang memahami karakteristik peserta didik, guru eh, cenderung otoriter terhadap apa yang dia lakukan. Guru misalnya menegur siswa yang melakukan kesalahan di depan kelas. Itu adalah problem yang tidak boleh dilakukan oleh guru. Kalau yang di problem-problem yang diberi yang pada anak didik, misalnya anak-anak ini mudah sekali terganggu konsentrasinya. Mudah sekali terganggu konsentrasinya. Ini jadi problem. Kemudian tadi itu ada yang attention getting behavior, ada anak-anak yang power seeking behavior, ada anak-anak yang menunjukkan peragaan ketidakmampuan misalnya ya. Nah, misalnya nih, halo Siti, coba jelaskan bagaimana atau apa itu pengertian sholat. Nggak bisa Bu, jadi dia belum berupaya untuk bisa. Sebenarnya dia kalau mau berpikir sedikit dia bisa, tetapi dia menunjukkan satu problem peragaan ketidakmampuan. Peragaan ketidakmampuan. Nah ini guru harus, kamu sebenarnya pinter loh. Kamu itu pinter, kamu itu bisa. Coba, lo kemarin itu tes tulisnya bagus kok. Nah dia punya rasa percaya diri, kemudian dia, oh saya bisa tuh. Menurut gurunya saya ya udah tak menjawab. Nah itu berarti gurunya membangun, menyembuhkan daripada kemampuan peragaan ketidakmampuan dengan motivasi yang diberikan oleh guru. Kamu bisa kok, kemarin tes tulisnya tuh lo bagus, walaupun sedikit ada ini ya, ada ini begitu. Itu Mas Sandi. Baik, terima kasih Bu Muawanah. Begitu Mas Sandi ya. Mungkin ada Iya. sedikit pujian atau apa ya istilahnya award bisa berupa kata-kata juga untuk muridnya untuk menghargai dan mereka bisa merasa diterima atau dihargai oleh kita. Itu menjadi hal yang akan pasti diingat oleh siswa-siswi kita yang bisa akhirnya pada efeknya bisa membangkitkan motivasi mereka untuk belajar seperti itu. Barangkali dari teman-teman alumni yang saat ini menjadi guru ingin sharing atau akan menjadi guru, Bu Yulisna. Bu Yulisna. Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini mau sharing, mau minta pendapat dari adalah beberapa kelas, kami dari 6 kelas, ada beberapa kelas nih yang ramai dalam satu kelas tuh. Kuantitinya biasanya yang efektif kita belajar kan 15 orang atau sampai 20. Nah, kalau udah lebih dari 15 atau sampai 20 tuh anak-anaknya ada yang cepat dan ada yang lambat. Nah, bagaimana tindakan kita
agar anak-anak itu balance, semuanya sama rata. Jadi apa yang kita sampaikan sampai ke mereka. Bagaimana caranya? Baik, terima kasih Bu Yulisna atas pertanyaannya. Kadang di kelas memang ada yang sangat cepat, sedikit 5 menit sudah selesai, betul cerdas, ada yang mungkin memerlukan waktu seperti itu ya, padahal materinya sama. Kemudian bagaimana strateginya mungkin Bu Muawana, disilahkan. Baik, kalau dalam pembelajaran itu ada Carroll ya, Carroll itu mengemukakan istilahnya mastery learning, pembelajaran tuntas, mastery learning, pembelajaran tuntas. Sebenarnya anak-anak itu memiliki kemampuan untuk belajar tuntas. Hanya waktu yang dibutuhkan satu anak dengan yang lain itu berbeda. Nah, ya, satu mungkin butuh waktu 30 menit, dia sudah paham. Yang lain mungkin 40 menit, yang lambat mungkin 50 menit. Kira-kira gambarannya begitu. Tetapi pada endingnya sebenarnya menurut Carroll, semua anak itu bisa belajar dengan tuntas apabila diberikan waktu sesuai dengan yang dibutuhkan. Ada anak yang membutuhkan waktu 30 menit, ada yang membutuhkan 40 menit, ada yang membutuhkan 40 menit. Maka itu bisa dengan collaborative learning, terjadi peer teaching, kelompok-kelompok kecil 5 orang, 5 orang, 5 orang, sehingga di situ ada peer teaching, terjadi interaksi antar siswa yang saling yang saling menguatkan, kelompok-kelompok kecil. Kemudian juga guru menggunakan use variety strategi, menggunakan strategi yang bervariasi, menggunakan metode yang bervariasi, menggunakan media yang bervariasi, sehingga barangkali yang lambat itu bukan karena tidak bisa, tapi gaya belajarnya beda. Kalau gurunya ceramah, itu yang pasti cepat nangkap, itu adalah anak yang auditif. Anak yang visual dia akan kurang gitu ya, kurang paham. Maka perlu ada media-media yang mengakomodir anak visual. Bisa ditangkap dengan indera penglihatannya, karena kalau dia bisa melihat, maka dia paham. Atau anak yang lambat itu barangkali style belajarnya kinestetik. Kalau diterangkan nggak paham-paham, tapi kalau suruh mengerjakan praktek langsung, dia paham. Misalnya nih, sholat, kalau diterangkan sholat adalah ibadah yang diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan syarat dan rukun tertentu. Rukun sholat adalah ini, syarat ini. Tetapi itu nggak paham-paham. Itu anak kinestetik. Tapi kalau langsung, nak praktek sholat, nah ini. Diawali dengan Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Baca Fatihah, dipraktekkan langsung. Jadi mungkin ada beberapa identifikasi problem nih Bu Yulisna ya. Apakah memang dia perlu waktu tambahan atau gaya belajarnya ternyata berbeda? Kalau faktornya gaya belajar yang berbeda, maka strateginya yang harus dirubah dalam satu pertemuan itu ya ceramahnya ya biar yang auditif paham, visualnya medianya juga diterapkan supaya yang visual itu bisa paham, yang kinestetik juga dipraktekkan supaya yang kinestetik barangkali begitu sehingga pemahamannya menjadi utuh. Begitu Bu Aini. Baik, terima kasih Bu Awana. Dari teman-teman yang lain mungkin ada pertanyaan atau mau sharing dari guru-guru? Izin bertanya. Ya, baik silahkan Mbak Novel. Perkenalkan, nama saya Novelia sebagai mahasiswa KKN di SB Sungai. Sebelumnya izin bertanya mengenai kan karakteristik setiap anak itu beragam. Bagaimana seorang guru dapat membuat media pembelajaran yang bisa sesuai dengan seluruh karakter anak-anak di dalam kelas? Karena terkadang kami itu menggunakan lagu, tapi anak tidak fokus, terus menggunakan video anak juga kurang fokus, bahkan menggunakan alat bantu ajar atau APE, itu malah pembelajaran menjadi kurang kondusif seperti itu. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Novel. Ibu Muawana, dipersilakan untuk
Terima kasih Mbak Novel. Eh, Walaupun strategi model video media dan segala macam yang kita pakai itu belum bisa maksimal mengantarkan mereka fokus pada apa yang kita inginkan, tetapi itu membantu. Jadi kita tidak boleh menyerah sekali, misalnya metode pembelajaran tertentu kita terapkan ternyata malah rame. Nah, terus dicoba, barangkali gurunya ketika mempraktekannya itu masih belum maksimal sesuai dengan konsep yang utuh. Atau perlu namanya strategi, namanya media, namanya model-model pembelajaran itu perlu diimprovisasi sesuai konteks di kelasnya nih Mbak Novel. Ya, kelas yang satu berbeda dengan kelas, walaupun metode yang kita pakai, improvisasi saya pasti berbeda, ya, pasti berbeda. Itu tergantung konteks di kelasnya yang kelas mana. Ya, misalnya Bu Aini mengajar dengan metode yang sama. Di kelas yang berbeda hasilnya akan berbeda. Nah, maka mengimprovisasinya itu juga harus disesuaikan dengan konteks yang ada. Kalau lagu-lagu nggak suka, barangkali film, kalau film kayaknya ini ya, kita kasih contoh aja deh ya. Kayaknya ini, coba-coba. Oke. Bisa. Nah, ini kalau diberikan kepada anak-anak, Sepertinya di screen saya videonya tidak berjalan dengan baik, Bu Muawana, tapi tidak tahu mungkin oke, di screen yang teman-teman yang lain atau mungkin sinyal saya. oke, oke. Oke, saya tutup aja nih. Oke, saya tutup. Nah, misalnya kalau kita punya media film, anak-anak jangan dibiarkan nonton begitu saja, tetapi anak-anak namanya metode picture and picture. Coba anak-anak dari ibu akan menayangkan satu animasi misalnya, nanti apa yang karakter apa yang muncul. Kemudian jadi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi kita itu distimulasi, bisa stimulasi melalui video. Tapi jangan dibiarkan mereka rame kemudian lari-lari. Ah, kan gurunya nyetel nyetel video, ya udah aku lari-lari, aku main-main. Nah, berarti metode picture and picture perlu divariasikan, diimprovisasi dengan apa tugas-tugas apa yang diharapkan daripada gurunya dengan film itu sebenarnya apa gitu. Kalau kita hanya nyetel film, setel media tanpa ada instruksi yang jelas, harapan yang jelas, apa yang ingin dicapai dari media itu, barangkali mereka akan tetap lari-lari begitu. Begitu benar ya. Jadi sama-sama medianya, tetapi instruksi dan improvisasi guru untuk sampai pada tujuan pembelajaran itu satu kelas dengan kelas yang lain berbeda. Ngoten, nggih. Kembali ke Bu Aini. Baik, terima kasih Bu Muawana. Jadi Mbak Novel harus tetap semangat ya
mencoba strategi A, B, C, D, tidak berhasil diulang A, B, C, D, sampai seterusnya. Karena memang classroom management dan strategi itu bergantung dengan kondisi siswa. Sementara siswa ada faktor internal, faktor eksternal, ada banyak sekali yang menyebabkan hal-hal yang kadang di luar ekspektasi kita, seperti itu. Baik, barangkali masih adakah yang mau bertanya dari audiens? Mbak Aska, Mbak Happy, Mbak Puji? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Untuk sesi hari ini kita akhiri. Sebelumnya saya ingin memberikan apresiasi atau yang berupa sertifikat ya kepada Ibu Wifi dan teman-teman yang ada di. Mohon maaf ini kok sertifikat saya yang tak tampilkan sebentar. Kepada Ibu Wifi dan juga kepada teman-teman guru yang ada di Sanggar Sungai Buloh. Ini nanti sertifikatnya akan saya kirimkan via WA barangkali ya, berupa PDF file. Ini dari kita kenang-kenangan dari IAIN Kediri. Semoga suatu saat ya, in the future kita berkesempatan lagi untuk bertatap muka secara langsung baik di Malaysia maupun di Indonesia, seperti itu. Dari saya cukup sekian untuk sesi hari ini dan saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Bu Wifi atas kesempatannya dan teman-teman guru yang ada di Sungai Buloh, mahasiswa dan teman-teman alumni. Kepada Ibu Dekan dan Bu Muawana juga kami ucapkan terima kasih. Barangkali ada kalimat penutup dari Bu Muawana atau Bu Munifa sebelum saya tutup acaranya. Oke, baik. Terima kasih Bu Aini. Ada satu kisah, ya, ada seseorang yang karena amal perbuatannya sangat baik, akhirnya di akhirat ditimbang amal perbuatannya baiknya berat, diputuskan masuk surga. Ternyata sampai di pintu surga, dia tidak mau masuk pintu surga sebelum orang tuanya masuk surga. Lalu orang tua si Fulan tadi disilahkan masuk surga. Ini kisah ringkasnya saja ya. Detailnya itu ada di hadis, tapi saya ringkas dengan bahasa saya sendiri. Kemudian orang tua itu disilahkan masuk surga, dia tidak mau masuk surga sebelum gurunya masuk surga. Maka kemudian si guru tadi itu dipersilakan masuk surga karena muridnya masuk surga. Dia kemudian tidak mau masuk surga sebelum gurunya masuk surga. Semoga Bapak Ibu yang hadir di sini, para volunteer, kemudian para pendidik, orang yang memiliki komitmen, memiliki daya juang di bidang-bidang pendidikan, akan diberikan kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan oleh Allah, sampai dia disilahkan masuk surga sebelum muridnya masuk surga. Amin. Allahumma Amin, amin. amin ya Selamat Allah. berjuang terus ya. Pendidikan itu investasi sumber daya manusia yang luar biasa. Sekecil apapun pendidikan yang kita berikan kepada anak didik itu akan sangat bermanfaat untuk masa depannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Muawana, sangat memotivasi sekali ya untuk kita semua. Bu Munifa, barangkali ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Oke, terima kasih Bu Aini. Cukup terakhir aja ya dari saya. Mudah-mudahan kegiatan kita yang saya lihat hanya 1 jam 20 menit ini bisa memberi manfaat yang besar Amin. buat seluruh guru, alumni, dan mahasiswa KKN pada hari ini. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, kami mohon maaf jika apa yang kami berikan kurang maksimal, karena memang segini aja dulu biar nanti kita bisa bertemu lagi lewat Zoom atau pertemuan langsung baik di Indonesia maupun di Malaysia. Kita tetap semangat ya, kita tetap bekerja sama. Mudah-mudahan hal-hal baik yang kita lakukan akan menjadi jariah kita untuk seterusnya dan untuk anak-anak didik kita selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf Bu Iji tadi ya, Bu, mohon maaf ya, ini nggak bisa ketemu langsung. Kemarin kita udah ketemu di sana, insya Allah nanti kita tunggu di Indonesia biar ada alasan untuk ketemu di Indonesia sambil pulang kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Terima Wifi, kasih Bu barangkali Aini, ada rencana Dekan, pulang Bu Wifi. kampung, Bu Wifi. Kalau Ini itu sudah foto bersama nih, Bu Aini. Oh iya, Iya, sesudah foto. ini.
Baik, kita foto bersama dulu. Yang lain mungkin bisa on cam. Biasanya pulang kampung tidak Bu Ivi ke Indonesia atau di Malaysia saja mungkin ya. Udah sering pulang sih, Bu. Wah, harus kabar-kabar ini kalau pulang Bu Ivi ya. Ya, Atau Bu harus dekat Yulisna. diri. Iya, Baik, betul. Ibu. Baik, sudah saya rekam juga fotonya. Sudah saya print screen. Nanti saya kirimkan via WhatsApp seperti itu. Baik, terima kasih. Dan kita akhiri sesi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas di weekend ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Makasih wabarakatuh. banyak Ibu Terima kasih. semuanya.